Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Mantap. Di video kali ini langsung saja saya mau cerita tentang bagaimana saya merawat DOC saya sendiri dari persiapan sampai ke perawatan dan beberapa poin-poin yang mungkin penting buat teman-teman kalau emang pengen juga merawat DOC sendiri seperti saya. Persiapan. Jadi ini nanti saya bawain santai ya sambil cerita ya teman-teman. Jadi ini kan saya emang ceritanya gini. Sebelum-sebelumnya memang saya itu untuk DOC saya pasrahkan ke anak kandang. Tapi karena saya ngerasa saya pengen sekali-kali ngerawat sendiri gitu kan. Karena ini juga populasi cuma 1000 doang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tekatin dari persiapan kandang. Ini kandang kan bongkaran kurang lebih sebulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya bongkaran langsung saya bersihkan dari kotoran saya nyuruh orang tak suruh bersihkan kan kotoran fesesnya. Intinya feses dari DOC sebelumnya atau pulet sebelumnya udah pulet ya. Itu udah langsung dibersihkan. Langsung saya sterilisasi, saya semprot, nggak ada sebulan sih sebenarnya, sekitar 3 minggu atau 2 minggu gitu. Terus langsung saya semprot pakai formalin, pakai insektisida juga biar gurem-gurem atau kutu-kutu yang ada pada mati. Terus pokoknya formalin itu sampai 2 kali, insektisida sampai 2 kali juga. Terus biodes, neontiseptis, intinya pokoknya steril banget lah kayak gitu, insya Allah. Ya harapannya biar meminimalisir resiko-resiko lah ya, karena kan DOC kan riskan ya, masih kecil gitu. Singkat cerita udah steril nih, tapi masih kosongan dong, biasa belum ada boardingnya. Boarding itu tempat buat DOC-nya itu yang rapat itu, yang pakai plastik itu. Ketika udah yakin bersih baru kontak ke yang jual. Saya mau pesan DOC, kira-kira saya bisa ikut kiriman hari apa kayak gitu. Langsung lah dikabarin, malam ini ada dong. Ya nggak bisa gitu juga, aku belum nyiapin boardingnya. Akhirnya ikuti kiriman berikutnya yang kurang lebih jarak sekitar 1 minggu lah dari itu. Makanya saya dikasih kabar 3 hari sebelumnya. Saya ditelepon, Mas gini. Waduh, ya udah langsung sih, karena kandang udah ada, udah steril, tinggal nyiapin boarding aja sih. Boarding tinggal saya cari sekam, terus plastik sisa yang baru juga masih ada, tinggal lambain aja, cari lagi. Terus cari alasnya itu kan biasa kalau DOC masih di atas sekam, kita masih pakai kertas koran atau kertas majalah gitu, atau kalau yang saya dapat sih kertas bekas ujian anak-anak si LKS sih. Terus kita siapin tuh, singkat cerita DOC-nya datang. Saya dikabari DOC bakal datang malam ini Mas, sudah siap kandangnya? Siap, aman. Nah singkat cerita boarding udah siap ya kan, gas sudah saya nyalakan. Vitamin juga udah saya siapin sebenarnya, cuma belum tak masukin di galon minumnya karena nanti kan proses bongkar itu posisi kandang kosong gitu. Jadi vitamin udah saya siapin di ember, tinggal naruh di galon terus tinggal taruh ke kandang sebenarnya gitu. Ada yang satu kelewat ternyata, yang saya lupa siapin, air gula yang selama ini selalu saya siapin, entah DOC entah pulet baru pindah kandang tuh air gula selalu saya siapin. Sayangnya karena dadakan waktu itu udah jam 10 malam juga, cari sana kemari nggak ada, ya udah pakai Fortevit aja ya, tapi insya Allah aman dan alhamdulillah aman gitu loh. Dan sebenarnya penggunaan air gula ini juga bukan standar yang harus banget sih, karena peternak besar pun rata-rata ya langsung kasih vitamin kayak gitu. Cuma saya mengikuti tradisi teman-teman di sini aja. Tapi memang efektif sebenarnya pakai air gula itu karena energi ya. Nah singkat cerita nungguin si kiriman tuh yang katanya perkiraan malam bakal sampai sini sekitar jam 12-an, ternyata jam 9 baru muat. Dan si itu kiriman dari Semarang, terus kan sini sebenarnya 2 jam, tapi kan mampir kandang-kandang lain dulu. Akhirnya jam 3 sampai sini. Nah jam 3 akhirnya saya siap-siapin. Ya saya nungguin sendiri, nggak tidur, biasalah kalau nungguin DOC nggak tidur. Itu mending sih jam 3 udah sampai. Karena pengalaman sebelumnya kadang ditungguin dari malam pun jam 10 pagi baru sampai, itu pernah. Ya rata-rata pagi lah baru sampai kayak gitu. Udah ada fajar biasanya. Nah, itu udah datang. Terus pemasangan gasolina dan lain-lain udah kan, karena dari malam udah tak biar anget kan. Udah.
Terus saya hitung biasa kan, saya kondisi, alhamdulillah semuanya aman. Semuanya ada dari 1000 ekor pesannya kan, berarti kan 10 box, berarti satu bonus, berarti total ada 1010. Ada satu yang lemes ya, walaupun baru keesokan harinya KO, dinyatakan sudah tiada. Nah, singkat cerita kayak gitu. Alhamdulillah kalau saya kan memang senengnya beli DOC itu kan yang nggak polos, walaupun ini beberapa ternak untuk dipakai sendiri yang polosan ya. Yang polosan itu maksudnya belum vaksin marek, belum potong paru, sama biasanya nggak grading biasanya gitu. Kalau ini karena Lohman Platinum yang MB402 biasanya udah grading, udah vaksin marek, sama udah potong paru. Jadi saya nggak mau repot aja, biar nanti tinggal udah melihara sampai jadi ayam siap nelur gitu aja. Yang kita lakuin ya tadi, setelah kita hitung semuanya, kita biarin dulu si ayam bentar, terus kita siapin minum. Bagusnya tadi kalau saya biasanya suka ngasih air gula untuk si ayam-ayam ini. Jangan kasih makan dulu, kasih minum aja dulu. Karena ayam tuh baru datang kan masih dehidrasi, masih lemes dan lain-lain. Kasih minum, biar pada minum. Nah, nanti kalau udah mulai agak berlarian ke sana kemari, udah mulai kelihatan sehat, baru mulai kita taburi pakannya. Pakai nampan dulu karena ayamnya masih kecil kan. Di tempat nampan, sama ditaburin di kertas yang masih putih bersih itu, belum terserang feses-feses atau telek-telek si anak-anak ayam ini. Itu yang kita lakuin. Terus kita jaga, yang terpenting nih ketika melihara DOC kan kita harus punya boarding yang rapet nih, karena untuk menjaga suhu agar stabil di antara 30 derajat. Karena apa? Ditakutkan ketika suhunya nggak stabil di antara 30 derajat, nanti si ayam-ayam ini jadi resiko terkena serangan gumboro. Nah, ini biasanya terjadi di usia pas produktif, malah serangan gumboro ini. Kalau orang Jawa ngomongnya penyakit taun. Nah, biasa di usia remaja dia kayak tiba-tiba mati mendadak dan lain-lain gitu, karena efek dari waktu kecil dia udah terserang gumboro kayak gitu. Gumboro itu menyerang ayam-ayam yang kedinginan dan lain-lain. Suhu dijaga benar-benar. Kita jaga selama berapa hari, dibiarkan kondisi kandang tetap rapat. Nanti mungkin di hari kedua atau ketiga mulai dibuka sedikit untuk ganti sirkulasi. Di siang hari kan pas panas kan, tapi nanti tutup lagi agar tetapnya hangat. Baru minggu berikutnya mulai tiap siang agak dibuka. Hari keempat itu kita ada vaksin. Nah, vaksinnya ada NDIB dan lain-lain itulah. Pokoknya kalau tugas vaksin sih saya kan pakai tugas ya, jadi saya jujur lebih ngikutin program aja sih. Jadi selama melihara DOC sampai sejauh ini alhamdulillah menurut saya nggak terlalu repot. Yang penting kita bisa menjaga tetap ayam sehat. Dan sampai sejauh ini kematian tadi yang mati sejak datang itu 1, terus mati di hari berikutnya lagi karena mungkin memang sebenarnya juga nggak kuat juga, karena mungkin udah lemes dari sebelumnya jadi nggak makan nggak minum, itu hari berikutnya 1. Hari berikutnya setelah vaksin itu ada 1 lagi setelah vaksin, karena mungkin memang dia dari awal sudah kurang sehat mungkin ya. Terus ada 1 lagi kejadian si anak ayamnya ketindih pakan, itu juga ada 1, jadi total ada 4 yang mati. Nah, ini yang keempat ini sayang banget sebenarnya, matinya mengenaskan, ketindih tempat pakan. Ya, saya jalan sendiri alhamdulillah, tidak merepotkan, tapi cukup melelahkan. Itu aja teman-teman, mungkin pengalaman saya tentang memelihara DOC sendiri. Ya sebenarnya nggak hal yang aneh dan asing juga buat saya untuk memelihara DOC sendiri ini. Cuma ya karena selama ini nggak terjun secara langsung yang intens dari 0 hari sampai sekian hari gitu kan. Nah kalau ini saya bismillah, saya coba telateni sendiri sampai benar-benar jadi ayam siap bertelur. Semoga hasilnya mantap, karena ya saya punya standar yang lebih ketat untuk yang satu ini. Gitu aja teman-teman, cerita tentang ayam DOC saya yang kemarin sempat baru datang, yang terbaru ini. Gitu, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai si tim dokumentasinya juga tidur. Makanya nih teman-teman, kalau lihat dokumennya nggak lengkap, salahin sama tim dokumentasinya aja kayak gitu. Gasol.